Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Shalom, yang shalom. hadir dalam Zoom meeting malam hari ini, dan juga teman-teman yang dengan setia selalu mendengarkannya lewat live streaming melalui Facebook atau melalui YouTube. Selamat malam. Tiba lagi bersama saya Stefanus Diwijaya dalam renungan arti kehadiran Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pimpinan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu beserta Bapak Ibu, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu bersuka cita malam hari ini? Berapa banyak yang bersuka cita? Boleh lambaikan. Amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan bersuka citalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersuka citalah. Jadi Bapak Ibu, apapun itu, apapun situasi dan kondisi yang terjadi saat ini dalam hidup Bapak Ibu, kita harus menjalaninya dengan penuh sukacita. Bapak Ibu percayalah, ketika realita Tuhan, realita hadirat Tuhan memenuhi hidup Bapak Ibu, memenuhi batin Bapak Ibu, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan akan nyata di dalam hidup Bapak Ibu. Tuhan akan memelihara hidup Bapak Ibu, karena Dia adalah Tuhan yang setia, Allah yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya berada di dalam tekanan dunia. Karena pernyataan Tuhan itu sempurna dan rancangannya penuh dengan damai sejahtera. Itulah janji Tuhan buat Bapak Ibu yang selalu merindukan kehadirannya, yang selalu merindukan hadirat Tuhan, yang selalu merindukan hadirnya Tuhan di dalam hidupnya. Bapak Ibu, saya bersyukur Bapak Ibu boleh hadir malam hari ini, dan saya mau sampaikan bahwa penyembahan kita, penyembahan Bapak Ibu, saudara dan saya, itu berharga di mata Tuhan. Penyembahan membuat kita sanggup untuk kita memiliki keterhubungan langsung dengan Tuhan. Dan waktu menyembah, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Bapak Ibu kan semakin hari akan menjadi semakin serupa dengan gambaran anak, serupa dengan gambaran anaknya, untuk dari hari ke hari kita diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Nah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memilih untuk hadir malam hari ini dalam Zoom meeting malam hari ini, percayalah Bapak Ibu, setelah selesai ibadah Zoom ini, Bapak Ibu tidak akan sama lagi, karena Bapak Ibu sudah menikmati hadirnya Tuhan secara pribadi. Dan tidak ada satupun dari Bapak Ibu yang tidak mengalami lawatan dari Tuhan malam hari ini. Amin. Jadi saya berharap sesuatu terjadi malam hari ini. Dan jangan biarkan malam ini berlalu menjadi malam yang biasa-biasa saja. Karena Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu bisa membuat sesuatu yang baru di dalam hidup. Amin. Kasihnya selalu baru setiap hari. Dan ada sukacita dalam dan damai sejahtera yang Tuhan berikan buat Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali merenungkan bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-125. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan arti kehadiran Tuhan yang sudah saya sampaikan melalui link YouTube dan link Facebook yang sudah Pak Hen share melalui WhatsApp @discipleship @zoom. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang 125. Dan malam hari ini saya masih beri tema kualitas penyembahan. Dan ini adalah bagian yang ketiga. Bapak Ibu siap terima firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang rindu mengalami Tuhan malam hari ini? Katakan amin. Dan boleh lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu, 2 minggu berturut-turut kita sudah belajar tentang penyembahan. Tapi perlu ada satu kualitas dalam penyembahan. Nah, apa yang menjadi kualitas penyembahan itu Bapak Ibu? Izinkan saya untuk mereview dengan cepat apa yang sudah saya sampaikan 2 minggu berturut-turut yang lalu. Yang pertama, kualitas penyembahan yang pertama, Bapak Ibu harus menyadari hanya Tuhan Allah lah satu-satunya yang harus kita sembah.
Injil Matius pasal 4 ayat yang ke-10 mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan baca. Injil Matius 4 ayat 10 mengatakan, demikianlah firman Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bapak Ibu masih ingat peristiwa Yesus dicobai di padang gurun? Bapak Ibu, ini pencobaan yang terakhir yang dikatakan. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bapak Ibu, iblis bilang apa? Semua ini milikku. Kenapa dikatakan semua ini milikku? Karena memang dunia sudah jatuh dan sudah diambil iblis. Dan iblis bilang, dan iblis tawarkan itu kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu. Apa yang diberikan kepada Yesus, Bapak Ibu? Semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ambillah. Dan dia tawarkan itu buat Yesus. Semua ini akan kuserahkan untukmu, asal engkau sujud menyembah kepadaku. Bapak Ibu, apa yang dikatakan Yesus pada si iblis? Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bapak Ibu, inilah kualitas kita di dalam penyembahan kita. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bapak Ibu, apa artinya engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti? Artinya Bapak Ibu harus menyembah Tuhan dan bukan Mamon atau semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Bukan menyembah iblis. Bapak Ibu tahu nggak? Iblis tahu nilai penyembahan. Sementara banyak orang-orang percaya, banyak orang-orang Kristen, banyak anak-anak Tuhan, banyak murid-murid Yesus menganggap sebagai pelengkap penderita saja. Ketika datang beribadah, kan baru pujian penyembahan, belum firman Tuhan. Bapak Ibu, iblis mau tukar semuanya. Asal engkau mau menyembah aku satu kali saja. Dan Tuhan bilang apa, Bapak Ibu? Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Wow. Luar biasa Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ini juga yang ditawarkan kepada banyak orang percaya, kepada banyak orang Kristen, kepada banyak anak-anak Tuhan, kepada murid-murid Yesus. Bapak Ibu, iblis bilang, semua ini milikku. Dunia ini dan segala yang ada di dalamnya adalah milikku. Dan iblis bilang, iblis tawaran itu kepada Bapak Ibu, semua ini akan kuberikan kepadamu. Semua kerajaan dunia dan kemegahannya akan kuberikan kepadamu. Ambillah. Dan dia tawarkan itu buat Bapak Ibu. Semua ini aku serahkan untukmu, asal kamu sujud menyembah kepada aku. Bapak Ibu, jangan pernah mau menyembah iblis. Karena iblis itu hanya menipu. Dan dia itu penipu Bapak Ibu. Kenapa? Karena segala yang dijanjikannya palsu. Karena segala yang dijanjikannya harus ada imbalannya. Karena segala yang dijanjikannya selalu ada kwitansi di belakang. Yang kedua, kualitas penyembahan yang kedua adalah hiduplah selalu di dalam pujian dan penyembahan. Dan menghadirkan hadirat Tuhan, menghadirkan kehadirannya, menghadirkan hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Nah Bapak Ibu, apa yang membuat iblis gemetar ketika menghadapi Bapak Ibu? Yang membuat iblis gemetar menghadapi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu hidup di dalam pujian dan penyembahan. Ketika Bapak Ibu memiliki keterhubungan dengan realita keberadaan Tuhan. Ketika Bapak Ibu memiliki keterhubungan dengan realita kehadirannya. Ketika Bapak Ibu memiliki keterhubungan dengan realita hadirat.
ketika Bapak Ibu memiliki hubungan dengan realita hadirnya Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat apa yang terjadi pada Saul ketika dihinggapi oleh roh jahat. Di dalam kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 21, firman Tuhan mengatakan, dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Bapak Ibu, ketika Daud mengambil kecapi dan memainkannya, ketika Daud memuji dan menyembah Tuhan, dan roh jahat itu undur daripadanya. Ketika Tuhan hadir di atas puji-pujian, maka roh jahat itu undur daripadanya. Ketika Tuhan hadir dan bersemayam di atas puji-pujian, maka roh jahat itu pergi. Itulah yang membuat iblis gemetar, yaitu ketika hadirat Tuhan, ketika kehadiran, ketika hadirnya Tuhan memenuhi hidup Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, kualitas penyembahan yang ketiga adalah sujud datang menyembah dengan kerendahan hati. Bapak Ibu, perlu ada satu kualitas di dalam penyembahan. Kalau ada satu takaran, seumpama gelas, mungkin penyembahan Bapak itu saat ini gelasnya belum penuh. Dan ini belum cukup. Sudah bagus, tapi belum cukup. Dan mesti penuh. Kalau pialanya penuh, dia bilang, kalau cawan ini penuh dan dituangkan, dia bilang bumi akan gemetar. Ini yang dituliskan dalam firman Tuhan tentang runtuhnya tembok Yeriko. Bapak Ibu masih ingat tentang peristiwa runtuhnya tembok Yeriko? Yosua pasal 5 ayat 13 dan 14b, firman Tuhan mengatakan, ketika Yosua dekat Yeriko. Dekat Yeriko artinya apa Bapak Ibu? Dekat Yeriko artinya dekat dengan persoalan. Dekat dengan pertempuran besar. Dekat dengan titik atau fokus masalah itu sendiri. Kemudian kita lanjutkan. Ia melayangkan pandang. Dilihat seorang laki-laki dengan pedang terus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah. Bapak Ibu, inilah worship. Inilah kualitas penyembahan yang Tuhan mau. Sujud menyembah dengan mukanya ke tanah. Artinya sujud menyembah dengan penuh kerendahan hati. Artinya berserah penuh kepada Tuhan. Dan menanggalkan seluruh kedagingan kita. Dan belajar kebergantungan kepada Tuhan. Karena medan peperangan ini, medan peperangan kita adalah medan peperangan profetik. Nah Bapak Ibu, ingat baik-baik Bapak Ibu. Sebelum kita memenangkan peperangan yang besar, panglima harus menampakkan diri terlebih dahulu. Bapak Ibu, khususnya para worship leader, tim worship, ini yang mau saya sampaikan. Sebelum kalian menyiapkan puji-pujian, sebelum kalian naik ke panggung, karena panggung adalah tempat peperangan, karena panggung adalah medan peperangan kalian. Sebelum memuji dan menyembah Tuhan, satu hal yang harus kalian minta, panglima itu harus menampakkan diri terlebih dahulu. Dan kalian akan lihat kemenangan yang besar dari dia. Amin. Nah yang keempat, kualitas penyembahan yang keempat, Bapak Ibu harus memiliki kerinduan yang mendalam akan kehadirannya, akan hadirat Tuhan, akan hadirnya Tuhan. Nah Bapak Ibu, kualitas apa yang Daud bangun sampai Tuhan bilang, aku akan kembali membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Bapak Ibu, siapa Daud ini? Daud adalah orang biasa-biasa saja. Bahkan dia adalah seorang yang tertolak di rumahnya. Tidak memenuhi syarat untuk banyak hal. Para teolog berdebat. Semua diskusi tentang Daud.
Ada yang meragukan dia anak sungguh atau anak pungut. Dari Mazmurnya yang mengatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Jadi memang Daud sudah dianggap biasa saja. Acara penting gak pernah Nabi mau datang. Sekali-kalinya Nabi datang, Daud dilupakan. Tapi kabar baik buat Bapak Ibu. Kalau Tuhan mau pakai Bapak Ibu, Tuhan tidak perlu CV Bapak Ibu. Tuhan tidak perlu kurikulum vitae Bapak Ibu. Tuhan tidak perlu riwayat Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sekarang coba kita sedikit kritis. Ada yang tahu Daud sekolah di mana? Daud sekolah sastranya di mana? Daud kuliahnya di mana? Bapak Ibu, Daud itu gembala miskin. Tapi kalau Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu baca Mazmurnya, semua kata-kata yang Bapak Ibu mau katakan buat Tuhan, itu sudah diambil oleh Daud. Daud itu keren Bapak Ibu. Marah saja keren. Kegetiran dan ketakutan bisa menjadi bahan perenungan yang begitu indah. Bapak Ibu, di mana Daud ini belajar? Nah Bapak Ibu, kualitas ini yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan. Tuhan mau yang seperti ini. Dan Tuhan sedang cari di generasi milenial saat ini. Tuhan gak cari performance. Tidak Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ketika Daud petik kecapi, roh jahat keluar. Bapak Ibu tahu? Daud menjadi elemen dari surga. Waktu kecapi dipetik, sinyalnya ketemu dengan sinyal surga. Jadi sinyalnya sama. Dan sama dengan frekuensinya surga. Wow, keren Bapak Ibu. Bapak Ibu, lihat Daud ini. Daud ini adalah seorang yang bertanggung jawab. Di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 34 dan 30 sampai 36a, di situ dikatakan, tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hamba-mu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-mu ini." Bapak Ibu lihat, ketika singa dan beruang datang untuk menerkam seekor domba dari kawanannya, Daud menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Dikatakan kemudian, apabila ia menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-mu ini. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Inilah Daud. Seorang gembala yang selalu menjaga peliharaannya, yang selalu menjaga kambing dombanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah Bapak Ibu, bagi Daud tanggung jawab ini lebih penting daripada promosi. Dan Daud hanya berpikir seperti itu. Nggak ada dalam mimpinya Tuhan kirim seorang nabi untuk tunjuk dia menjadi seorang raja. Nggak ada Bapak Ibu, nggak ada. Tapi Tuhan mencari dan melihat yang ada di dalam hati Daud. Tapi Tuhan mencari dan melihat apa yang ada di dalam hatimu. But God seeking out and looking inside of you. Wow, keren Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, Daud ini seorang yang menyenangkan hati Tuhan. Selama 36 tahun pemerintahannya, Daud betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Sampai Tuhan memberi sertifikat, Daud seorang yang berkenan di hati Tuhan. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam kitab surat Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22. Surat Kisah Para Rasul 13 ayat 22 mengatakan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala
kehendak-Ku. Nah Bapak Ibu, kenapa Daud disebut seorang yang berkenan di hadapan Tuhan? Apa sih yang membuat Daud sampai Tuhan berkenan kepadanya? Bukan pertobatan seketika, ketika dia berdosa dengan Batsheba. Bukan Bapak Ibu. Ini belum terjadi. Statement ini, sertifikat Daud berkenan ini, Daud belum jadi apa-apa. Daud masih remaja. Nah Bapak Ibu, ini yang saya dapat tentang Daud yang berkenan di hadapan Tuhan. Oh, dia yang suka nyanyi. Bukan Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu, ketika Daud masih remaja, Daud tahu tentang tabut perjanjian. Ketika Daud masih remaja, ternyata tabut perjanjian sudah tidak ada di Israel. Dan sudah hilang ketika bangsa Israel mengalami kalah perang. Dan tidak ada seorang pun yang rindu untuk tabut perjanjian itu kembali. Gak ada Bapak Ibu. Nah, tiba-tiba Daud berkata di dalam Mazmurnya. Nanti Bapak Ibu kita akan membacanya. Di dalam kitab Mazmur 132 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Mazmur 132 ayat 3 sampai 5 mengatakan, sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Bapak Ibu, wow, dahsyat Bapak Ibu. Ini Daud yang berkata Bapak Ibu. Kemudian ayat yang keempat, sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang maha kuat dari Yakub. Oh, luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini Daud yang berkata, aku nggak akan tidur sampai aku melihat Engkau ada di tempat kediamanmu. Nah Bapak Ibu perhatikan, ada seorang anak remaja nggak punya jabatan apa-apa, tapi dia sudah melihat hal yang paling penting dan hal yang paling berkenan bagi Tuhan. Perhatikan, sampai aku mendapat tempat kediaman untuk Tuhan. Wow, luar biasa Daud ini Bapak Ibu. Luar biasa. Bapak Ibu, di sini Daud sedang berbicara tentang membawa kembali tabut perjanjian ke Yerusalem. Inilah yang dikejar Daud. Dia mengutamakan untuk membawa kembali tabut perjanjian. Dan ketika Tuhan melihat Daud memiliki hati yang rindu untuk melihat tabut perjanjian, yang memiliki hati yang rindu untuk menghadirkan kembali kehadiran Tuhan ini, inilah yang membuat Tuhan berkenan kepada Daud. Haleluya! Terpujilah Tuhan. Nah Bapak Ibu, ketika Daud sudah menjadi raja, sudah menjadi seorang raja yang baru, yang memerintah atas seluruh Israel, dan Daud menyadari bahwa pada masa Saul masih menjadi raja, penekanan terhadap tabut Allah tidaklah menjadi yang utama selama masa tersebut. Saul tidak mengindahkannya. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam kitab 1 Tawarikh pasal 13 ayat yang ketiga. Inilah yang dikatakan Daud. 1 Tawarikh 13 ayat 3 mengatakan, dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita. Sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Bapak Ibu lihat, inilah kepedulian Daud tentang tabut Allah. Bagi Daud ini menjadi sangat penting karena tabut Allah merepresentasikan akan kehadiran Tuhan, akan hadirat Tuhan, akan hadirnya Tuhan atas umat Israel. Dan Daud tahu benar akan hal ini. Karena Daud selalu berada di hadirat Tuhan, selalu menghadirkan kehadiran Tuhan, selalu menghadirkan hadirnya Tuhan di dalam hidup. Maka dari itu Daud mengatakan, baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita. Bapak Ibu, Daud menyadari bahwa tidak ada tabut perjanjian, artinya tidak ada penyembahan kepada Tuhan. Karena itu,
perjalanan spiritual orang Israel akan menjadi seadanya saja. Padahal hati mereka rindu akan Tuhan. Dan Daud sebagai raja, Daud sebagai pemimpin, menyadari dan mengetahui semuanya itu. Bahwa ia harus mengembalikan bagian-bagian dari perabotan suci itu ke tempat semestinya. Ia harus menempatkannya seperti yang Tuhan rancang. Bahkan sampai menaruh bagian-bagian yang kecil dari perabotan itu dan menempatkannya kepada tempatnya yang khusus. Nah, bagi Daud, jika masalahnya ada hubungannya dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, tidak ada perincian yang tidak penting. Dan itulah yang membuat hatinya berkenan di hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Daud begitu merindukan akan tabut perjanjian itu. Bayangkan Bapak Ibu, sekian puluh tahun bangsa Israel hidup di dalam kegelapan. Tanpa kehadiran Tuhan, tanpa hadirat Tuhan, tanpa hadirnya Tuhan. Dan pada saat tabut perjanjian itu kembali, Bapak Ibu perhatikan, Daud kembalikan tabut perjanjian itu dengan cara radikal. Bapak Ibu tahu perjalanan tabut itu bukan? Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali dengan kehadiran Tuhan minggu yang lalu. Di situ dikatakan Daud menari-nari dengan sekuat tenaga. Dan istrinya Mikal memandang hina Daud. Bapak Ibu, apa yang dikatakan Alkitab tentang Mikal? Alkitab mencatat, Mikal tidak memiliki anak seumur hidupnya. Nah Bapak Ibu, akhirnya tabut perjanjian itu kembali ke Yerusalem. Dan Daud menaruhnya di belakang istananya. Nah Bapak Ibu perhatikan, Tuhan tidak menyuruh Daud untuk membuat tabernakel, bukan? Tuhan tidak suruh. Tidak. Tapi Tuhan menyuruh Musa untuk membangun tabernakel. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, tabernakelnya Daud itu jelek Bapak Ibu. Kemahnya seperti kemah untuk camping. Gitulah kira-kira. Tapi tabernakelnya Musa, wow, keren habis Bapak Ibu. Tabernakelnya Daud itu sederhana sekali. Tapi di dalamnya ada tabut perjanjian. Sedangkan tabernakelnya Musa, keren Bapak Ibu. Tapi nggak ada tabut perjanjian. Nah Bapak Ibu, ketika Daud bangun tabernakel, Daud itu kan melanggar peraturan keimamatan, bukan? Tuhan tidak suruh kok Daud melanggar keimamatan. Tapi kenapa Daud nggak mati? Kenapa Daud nggak dibunuh? Daud kan sudah melanggar. Nah Bapak Ibu, kalau mau dibilang ini hal yang sangat sakral, apa itu? Yang namanya korban penghapusan dosa, korban darah. Daud hapus dan ganti dengan sacrifice of praise, dengan korban puji-pujian. Wow, bayangkan Bapak Ibu. Dan Daud melatih ratusan bahkan ribuan orang untuk menaikkan puji-pujian penyembahan selama 24 jam. Pagi, siang, sore, malam, tanpa hentinya ada pujian penyembahan untuk Tuhan. Wow, keren Bapak Ibu. Itulah yang Daud lakukan di dalam pondoknya. Daud bangun tabernakelnya. Dan di situ ada doa, pujian, dan penyembahan yang berlangsung terus-menerus, siang dan malam. Dan Alkitab mencatat Daud menyenangkan hati Tuhan selama 36 tahun. Nah Bapak Ibu, apa yang menjadi perubahannya? Bangsa Israel menjadi bangsa yang dipimpin oleh penyembahan. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, bangsa Israel menjadi bangsa yang dipimpin oleh penyembahan. Dan bukan oleh kekuatan militernya, bukan oleh kekuatan politiknya, bukan Bapak Ibu. Bangsa Israel menjadi bangsa yang dipimpin oleh penyembahan. Bapak Ibu bayangkan, bangsa Israel ini ada di puncak kejayaannya. Bapak Ibu tahu nggak? Bangsa Israel ini bangsa yang kecil dan dikelilingi oleh bangsa barbar.
Coba perhatikan. Bangsa Israel ini setiap hari diintimidasi. Tapi begitu tabut perjanjian kembali dan Daud bangun pondok Daud, dan Daud bangun kemah tempat tabut perjanjian itu, Bapak Ibu, Daud bisa mengalahkan seluruh musuh-musuhnya. Wow, keren Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat, teologinya juga berubah. Kemah Musa tetap ada di Sinai, tapi nggak ada tabut perjanjiannya. Tabut perjanjiannya sekarang ada di Sion. Dan Tuhan katakan, Sionlah tempat kediamanku selama-lamanya. Apa itu Sinai? Apa itu Sion Bapak Ibu? Sinai berbicara tentang hukuman. Sion berbicara tentang kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia didefinisikan sebagai kemampuan ilahi. Jadi ketika Bapak Ibu hidup di dalam kasih karunia, Bapak Ibu hidup di dalam kemampuan ilahi. Wow, bayangkan Bapak Ibu. Jadi apa yang kita bisa pahami tentang tipologi dari tabut perjanjian ini? Sederhana sekali Bapak Ibu. Tabut perjanjian ini berbicara mengenai Yesus. Wow, luar biasa. Nah Bapak Ibu, jadi kualitas apa yang Daud bangun di dalam hidupnya? Ternyata cuma satu, hubungan. Daud memiliki kerinduan yang mendalam akan kehadiran Tuhan, akan hadirat Tuhan, akan hadirnya Tuhan. Haleluya. Nah, yang kelima, kualitas penyembahan yang kelima, mempersembahkan seluruh hidup kita sebagai living sacrifice, sebagai persembahan yang hidup. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama. Karena beda Bapak Ibu antara orang yang cuma asal tahu dan orang yang benar-benar menghidupinya. Ada bedanya Bapak Ibu. Demikian pula dengan penyembahan. Bapak Ibu, ada orang yang mengerti dan menghidupi penyembahan, ada yang tidak. Nah Bapak Ibu, saya percaya ketika Bapak Ibu mengerti dengan benar dan tahu betul bagaimana seharusnya kehidupan dari seorang penyembah yang benar, maka hal-hal yang luar biasa pasti terjadi. Amin. Nah Bapak Ibu, saya mau memulainya dengan sebuah pertanyaan. Apa sih worship itu? What is worship? Apa itu penyembahan? Kalau Bapak Ibu dengar kata worship, apa yang timbul di dalam pikiran Bapak Ibu? Ada yang bilang komunikasi, ada yang bilang sikap hati, ada yang bilang lagu-lagu rohani, ada yang bilang musik-musik rohani, kidung pujian, lagu rohani bertempo pelan. Kalau lagu rohani bertempo cepat itu bukan penyembahan. Atau mungkin Bapak Ibu teringat momen-momen ketika beribadat dan merasakan hadirat Tuhan. Bapak Ibu mengangkat tangan dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu, itu semua betul. Tapi mungkin saya mau beri sedikit penekanan. Dan saya mau bilang, itu merupakan ekspresi dari penyembahan. Bapak Ibu, ekspresi penyembahan bukanlah esensi dari penyembahan. Jadi apa esensi dari penyembahan itu Bapak Ibu? Bapak Ibu, esensi itu artinya sesuatu yang harus ada. Nah, esensi penyembahan itu terletak pada sikap hati. Nah, itulah yang Tuhan inginkan. Karena tanpa itu, tanpa sikap hati, tidak akan pernah ada penyembahan yang sejati. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan belajar tentang penyembahan ini. Bapak Ibu, penyembahan kepada Tuhan menuntut seluruh keberadaan kita. Artinya seluruh hidup kita. Bapak Ibu, mari kita akan membacanya di dalam surat Roma pasal 12 ayat yang pertama. Surat Roma pasal 12 ayat pertama mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan dengan jelas, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah.
Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah Bapak Ibu, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa kata ibadah yang sejati, our true worship, itu bukan hanya sekedar menyanyi. Bukan hanya sekedar Bapak Ibu beribadah di hari Minggu saja. Bapak Ibu, bertahun-tahun mungkin Bapak Ibu sudah menjadi orang Kristen. Pertanyaannya, apakah semuanya yang Bapak Ibu lakukan sudah disebut ibadah sejati? Nah Bapak Ibu, ayat ini memberitahu kepada Bapak Ibu, oh ibadah yang sejati, our true worship, itu bukan hanya sekedar menyanyi. Bukan hanya sekedar Bapak Ibu beribadah di hari Minggu saja. Bapak Ibu bertahun-tahun mungkin Bapak Ibu sudah menjadi orang Kristen. Pertanyaan, apakah semuanya sudah dilakukan, sudah disebut ibadah yang sejati? Nah, ayat ini memberikan kepada Bapak Ibu satu gambaran yang utuh, yang menyeluruh mengenai penyembahan. Dan bukan hanya kebaktian, dan bukan hanya ibadah, dan juga hanya memberi persembahan yang Bapak Ibu bawa kepada Tuhan. Tetapi ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, sebagai living sacrifice. Bapak Ibu, sekali lagi saya mau katakan, ibadah yang sejati dalam pandangan Allah adalah waktu Bapak Ibu mempersembahkan tubuh Bapak Ibu sebagai persembahan yang hidup, sebagai living sacrifice. Dan ini penting untuk Bapak Ibu ketahui. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang dimaksud mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, sebagai living sacrifice ini Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama, kalau Bapak Ibu perhatikan, apa yang menjadi persembahan bagi Tuhan Bapak Ibu? Hewan, binatang yang menjadi korban, hewan atau binatang yang ditaruh di atas mezbah korban bakaran untuk dijadikan persembahan, dan hewan atau binatang itu dalam keadaan mati. Tapi Bapak Ibu perhatikan, di dalam perjanjian baru dikatakan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, dan ini adalah hidup kita. Itu Bapak Ibu, saudara dan saya, yang Tuhan mau menjadi persembahan bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu, Tuhan mau supaya kita mempersembahkan hidup ini dan itu seluruhnya sebagai suatu korban yang hidup, yang khusus bagi Tuhan dan yang menyenangkan hati Tuhan. Sebagai korban yang hidup. Dan ini bukanlah berbicara lagi tentang korban binatang seperti yang terdapat di dalam perjanjian lama, tetapi seluruh kehidupan kita persembahkan bagi Tuhan. Bapak Ibu mau mempersembahkan hidup Bapak Ibu sebagai korban persembahan bagi Tuhan? Itulah persembahan yang hidup, living sacrifice, yang bisa kita bawa di hadapan Tuhan, yaitu kehidupan kita, seluruh hidup kita, seluruh keberadaan kita. Amin. Mari Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya kita akan membacanya di dalam terjemahan yang lain, yaitu di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Surat Roma pasal 12 ayat 1 dikatakan, saudara-saudara, Allah sangat baik kepada kita. Itu sebabnya saya minta dengan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai satu kurban hidup yang khusus untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Ibadatmu kepada Allah seharusnya demikian. Jadi Bapak Ibu, mempersembahkan tubuhmu itu artinya mempersembahkan dirimu. Dan itu berarti mempersembahkan seluruh hidup Bapak Ibu. Mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan. Mempersembahkan hati Bapak Ibu, roh, jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, dan tubuh jasmani Bapak Ibu kepada Tuhan. Dan itu semuanya Bapak Ibu bisa lakukan di dalam penyembahan Bapak Ibu. Amin. Jadi penyembahan adalah the whole of life. Seluruh kehidupan kita, seluruh keberadaan kita. Dan bukan cuma hari Minggu saja, tapi hari Senin sampai Sabtu. Bukan hanya hati, bukan hanya sebagian dari hidup saja, tetapi seluruh keberadaan kita.
seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu masih ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada seorang ahli Taurat yang menanyakan, hukum manakah yang paling utama? Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 29 dan 30. Injil Markus pasal 12 ayat 29 dan 30 mengatakan, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa Bapak Ibu? Dengan segenap jiwamu. Dan dengan apa Bapak Ibu? Dengan segenap akal budimu. Dan dengan apa Bapak Ibu? Dengan segenap kekuatan. Jadi Bapak Ibu, apa yang penting? Kata kunci apa yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjawab ahli Taurat ini Bapak Ibu? Segenap. Bukan sebagian hatimu. Bukan sebagian jiwamu. Bukan sebagian akal budimu. Bukan sebagian kekuatanmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah Bapak Ibu, di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-35, Allah memerintahkan kepada bangsa Israel. Dan dikatakan begini Bapak Ibu. 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 35, firman Tuhan mengatakan, Tuhan telah mengadakan perjanjian dan mereka dan memberi perintah kepada mereka. Janganlah berbakti kepada Allah lain. Janganlah sujud menyembah kepadanya. Janganlah beribadah kepadanya dan janganlah mempersembahkan korban kepadanya. Dengan kata lain, Allah berkata, aku tidak ingin ada yang lain, tetapi antara kau dan aku. Dia tidak ingin ada yang lain. Apapun itu, siapapun itu yang Tuhan inginkan, yaitu seluruhnya. Bapak Ibu, kita seringkali ingin memberi yang terbaik, tapi tidak seluruhnya. Bapak Ibu, banyak orang Kristen sering berdoa pada waktu doa persembahan, Tuhan, terimalah persembahan yang terbaik dariku. Bohong Bapak Ibu, bukan yang terbaik Bapak Ibu yang dipersembahkan, tapi itu yang sisa. Yang terbaik buat siapa Bapak Ibu? Buat diri sendiri. Nah Bapak Ibu masih ingat seorang janda miskin yang memberi persembahan di dalam bait Allah yang dicatat di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 1 dan 4. Mari kita akan membacanya Bapak Ibu. Injil Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan mengatakan, ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan dia memberi seluruh nafkah. Nah, Bapak Ibu perhatikan, janda miskin yang memberi 2 peser itu, dan bandingkan dengan persembahan yang orang kaya itu, Bapak Ibu, persembahan janda miskin itu tidak ada apa-apanya. Artinya nggak signifikan. Tapi Bapak Ibu tahu nggak yang menarik perhatian Tuhan? Janda miskin itu memberikan semuanya. She give all. Yang dia berikan itu segalanya. Mungkin bukan sempurna, tapi dia berikan itu segalanya. Bapak Ibu, ketika kita memberi kepada Tuhan, berikanlah segalanya. Maka Tuhan senang dengan apa yang kita berikan kepadanya. Amin. Bapak Ibu, kita sering kali diingatkan untuk memberi yang terbaik. Misalnya ketika kita memuji Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan,
berikan yang terbaik. Mungkin suara kita pas-pasan, jauh sekali dibandingkan dengan penyanyi-penyanyi lagu rohani seperti Maria Sandy, Rahel, Sari Simorangkir. Gak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Gak ada apa-apanya dibandingkan penyanyi-penyanyi handal, dibandingkan dengan penyanyi-penyanyi yang bagus suaranya. Tapi mungkin itu sudah yang terbaik yang bisa kita berikan untuk Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah bilang, stop. Tidak. Tapi dia tahu itu adalah pujian yang keluar dari hati yang paling dalam. Dan Tuhan bilang, lanjutkan anakku, terus nyanyi, puji Tuhan, sembah Tuhan. Bapak Ibu, berapa banyak dari Bapak Ibu yang merasakan hal seperti itu? Dan kita mau berkata, Tuhan, yang terbaik yang aku mau persembahkan bagimu, bagi pelayanan hidupku, segalanya, seluruhnya, the whole of my life, semua yang aku punya. Dan Tuhan akan senang sekali karena kita memberikannya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita, dan dengan segenap hidup kita. Tuhan ingin kita supaya kita datang kepada Dia dan memberikan segalanya bagi Dia. To give Him all. Amin. God bless you all. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan di akhir dari renungan ini, saya mau menaikkan satu pujian, persembahanku. Pujian ini sangat luar biasa Bapak Ibu, dan biarlah pujian ini boleh memberkati kita semuanya. Persembahanku, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin kau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesus, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian ini bersama-sama sebagai penyembahan kita, persembahan yang terbaik yang kita persembahkan bagi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kita naikkan pujiannya bersama-sama.
syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan kamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan kamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Amin, amin, amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Dia. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini, dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan kembali renungan yang akan saya sampaikan minggu depan dalam Zoom meeting Evangelist Planner, dalam Zoom meeting Discipleship ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu. Dan dia adalah firman yang hidup. Dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi kehidupan, apapun itu, sekalipun, walaupun bagaimanapun hidup Bapak Ibu saudara dan saya. Dan percayalah, ketika Bapak Ibu dan saudara dan saya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Amin. God bless you all. Nah, silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Hens dan Pastor Lepri yang akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa.